Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Misteri di Balik Kabut Gunung Salak. Cerita ini ditulis oleh Aksara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Misteri di Balik Gunung Salak. Suasana makin ganjil ketika suara-suara samar mulai terdengar lebih dekat. Agnes, sini. Suara itu lembut seperti bisikan tetapi berasal dari arah yang berbeda-beda. Agnes menoleh ke kanan lalu ke kiri, ia menelan ludah. Lu dengar itu Dan? Dengar? Sial, suaranya mirip nyokap gue. Abdul yang sedari tadi dia mulai bergerak mendekati Agnes. Dengerin gue, Nes. Itu bukan nyokap lu. Jangan lihat kemana-mana, fokus jalan. Tiba-tiba sesuatu bergerak cepat di depan mereka. Sebuah bayangan hitam tinggi berdiri di balik kabut. Matanya merah menyala, tubuhnya seperti tertutup asap hitam yang terus berputar. Ardan berhenti. Ia bisa merasakan tekanan energi dari sosok itu. Bukan makhluk biasa. Sial. Lalu bayangan itu menghilang secepat munculnya. Agnes makin gelisah. Gue gak suka ini Dan. Ardan menarik napas. Tenang, selama kita gak kepancing kita aman. Namun di detik berikutnya Agnes berteriak. Mereka menoleh dan melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Tangan-tangan hitam keluar dari kabut meraih kaki Agnes. Agnes tersentak, tubuhnya hampir terseret ke dalam kabut. Abdul dengan sigap menarik tangannya. Nes, bertahan. Ardan tanpa pikir panjang menarik sesuatu dari kantongnya. Sebuah benda kecil berbentuk batu. Ia menggenggamnya erat, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Kilatan cahaya merah keemasan menyambar membuat kabut sedikit mereda. Tangan-tangan itu langsung menghilang. Agnes terengah-engah, wajahnya pucat. Apa tadi? Ardan tak menjawab, ia hanya menatap batu kecil di tangannya. Daria merasakan ketegangan di sekelilingnya. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Fajar menatap sekitar dengan waspada. Daria, lu yakin kita masih di jalur yang benar? Seharusnya iya, tapi gue ngerasa ada yang aneh. Lalu tiba-tiba Bagus berhenti berjalan, wajahnya pucat. Kok bisa gini? Daria menoleh dan langsung menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jejak kaki mereka mengarah ke dua arah. Seolah-olah mereka sudah berjalan bolak-balik di tempat yang sama tanpa sadar. Kusuma mengusap wajahnya frustasi. Sial, kita diputerin. Daria menghela napas panjang. Kita gak boleh panik. Ikut gue. Jalan pelan-pelan, jangan bicara kecuali perlu. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, bayangan tinggi muncul di depan mereka. Makhluk itu seperti manusia, tetapi wajahnya mengerikan dengan mata hitam pekat dan senyum lebar yang tidak wajar. Turun. Suara itu serak, nyaris seperti berbisik. Daria langsung menarik sesuatu dari sakunya, seutas tali kecil yang diberi doa. Ia menggenggam erat, bersiap jika sesuatu terjadi. Di tim Jaya tetap diam memperhatikan sekeliling. Ia tahu betul bahwa mereka sedang berada di tengah kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar makhluk biasa. Angga mulai kehilangan kesabaran. Jaya, kita nggak bisa diam di sini terus. Kita bukan diam, kita menunggu celah.
celah. Rifki menatapnya dengan bingung. Jaya mengangguk. Mereka sedang bermain-main dengan kita. Tapi mereka punya ritme. Kalau kita bergerak dengan benar, kita bisa keluar. Tiba-tiba sesuatu berbisik di telinga Jaya. Aku sudah menunggu untuk yang sepertimu. Hawa dingin menjalar di tubuhnya. Ini bukan gangguan biasa. Ini peringatan dan sesuatu yang lebih besar sedang menanti mereka di bawah sana. Di tim Ardan, kabut semakin tebal, langkah mereka semakin sulit. Ardan tetap berjalan paling depan, tanpa menyadari bahwa sesuatu sudah mengincarnya. Kenapa kabut makin gila gini? Gumam Agnes. Suasana semakin terasa menekan. Abdul menghela napas. Yang penting kita tetap di jalur, jangan sampai. Suara ranting patah terdengar di belakang mereka. Agnes dan Abdul langsung menoleh. Apa itu? Sunyi, tak ada yang menjawab. Hanya suara angin yang berbisik di sela-sela pepohonan. Mereka melanjutkan langkah sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Namun setelah beberapa menit berjalan, Agnes tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kenapa, Nes? Agnes menoleh ke sekelilingnya, wajahnya mendadak panik. Ardan mana, Dul? Abdul tertegun, baru sadar bahwa Ardan sudah tidak ada bersama mereka. Mereka langsung memutar badan mencari sosok Ardan di kabut yang semakin pekat. Ardan! Agnes mulai panik. Gila, tadi dia ada di depan kita kan? Kapan dia hilang? Sial, jangan bilang dia. Sesuatu bergerak di dalam kabut. Mereka berdua langsung mundur, sadar bahwa ada sesuatu yang mengintai mereka. Agnes, jangan panik. Kita harus cari yang lain dulu. Agnes mengangguk cepat, menahan rasa takutnya. Mereka bergegas berjalan lebih cepat ke arah jalur turun, berharap bisa menemukan yang lain. Namun gangguan baru saja dimulai. Tim Daria bertemu Agnes dan Abdul. Daria terus berjalan di depan, diikuti oleh Bagus, Kusuma, dan Fajar. Gangguan makin jelas. Bisikan-bisikan terdengar lebih dekat. Bayangan-bayangan hitam melintas di ujung pandangan. Bagus menoleh ke kanan. Daria, gue kayak dengar suara orang lain. Daria menyipitkan mata, memfokuskan pendengarannya, dan kemudian, woi, ada orang! Daria langsung menengok ke depan. Abdul! Dari balik kabut, dua sosok muncul dengan tergesa-gesa, Agnes dan Abdul. Mereka berdua tampak pucat dan panik, dan dia langsung berlari mendekati mereka. Kalian gak apa-apa kan? Yang lain mana? Agnes terengah-engah mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya tidak keluar. Abdul menelan ludah. Dia hilang. Siapa? Siapa yang hilang? Ardan. Kita gak sadar kapan dia hilang. Tadi dia masih di depan kita, terus dia nggak ada. Daria mencoba mencerna informasi itu, tapi sebelum ia bisa merespon, terdengar sesuatu berlari cepat di sekitar mereka. Fajar menelan ludah. Daria, kita nggak punya waktu buat mikirin Ardan sekarang. Kusuma menoleh dengan wajah tegang. Ada sesuatu di sini. Banyak. Kita harus terus jalan. Daria mengepalkan tangannya, berusaha tetap tenang meskipun pikirannya berkecamuk. Ia ingin mencari Ardan, tetapi gangguan di sekitar mereka sudah terlalu intens. Oke, kita jalan. Tetap bareng. Jangan sampai ada yang terpisah lagi. Mereka semua mengangguk, melanjutkan perjalanan dengan perasaan waspada. Tapi di dalam hati, Daria tahu ada sesuatu yang sangat salah. Ardan membuka matanya. Gelap. Kegelapan pekat. Langit di atasnya bukan lagi malam biasa, melainkan kehampaan pekat tanpa bintang. Seolah tak berbatas, kabut tipis mengambang di udara seperti napas dari sesuatu yang tak kasat mata. Udara berbau besi bercampur anyir darah dingin menusuk tulang. Ia menoleh ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri di atas tanah hitam yang tampak seperti pasir basah. Tak ada jalur, tak ada pepohonan, tidak ada tanda kehidupan.
Hanya kesunyian yang menelan keberadaannya. Ardan menyentuh dadanya, jantungnya masih berdetak, artinya dia masih belum mati. Tapi ini bukan dunia manusia. Di mana ini? Dari kejauhan bayangan tinggi-tinggi bergerak, samar-samar mengawasinya. Ardan menarik napas dalam, dia tahu dia tidak sendirian di sini. Dan kemudian dari kejauhan suara langkah bergema perlahan tapi mendekat dengan pasti. Ardan langsung bersiap. Kedua tangannya mengepal, tubuhnya sedikit merendah. Nalurinya sebagai seorang yang telah berlatih silat sejak lama langsung mengambil alih. Kemudian sosok itu muncul. Laki-laki tinggi, tubuhnya kokoh dengan kulit sekelam arang, matanya merah menyala seperti bara api. Dan di sekelilingnya udara bergetar dengan energi yang tidak bisa dijelaskan, seolah menolak kehadiran siapapun selain dirinya. Ia berdiri tegak memandang Arda dengan ekspresi meremehkan, seolah kehadiran Arda tidak lebih dari gangguan kecil di tempat ini. Akhirnya kau datang juga. Suara Jagratara bergema dalam dan berat. Ardan tidak menjawab, matanya tetap fokus, instingnya mengatakan bahwa ini bukan sekedar pertemuan biasa. Jagratara melangkah lebih dekat dan tanah di bawahnya berguncang. Sudah lama aku menunggumu. Keturunannya untuk datang ke sini dan sekarang aku ingin melihat apakah kau benar-benar pantas membawa darahnya. Tiba-tiba bayangan hitam melesat dari tanah, sosok-sosok dengan mata merah, tubuh kurus dan tangan panjang dengan kuku tajam mencuat dari kegelapan. Mereka bergerak cepat melingkari Ardan seperti serigala lapar. Ardan menajamkan pandangannya. Tanpa peringatan, salah satu makhluk menerjang kukunya mengarah ke leher Ardan dengan kecepatan yang sulit dihindari oleh manusia biasa. Tapi Ardan bukan manusia biasa. Dengan satu gerakan cepat ia memiringkan tubuhnya. Tangannya menangkis serangan itu, lalu kakinya berputar menghantam kepala makhluk itu, mengirimnya terpelanting ke tanah. Tiga makhluk lain menyerangnya serentak. Ardan menghindar ke samping, kakinya melangkah cepat, gerakan silatnya terukur. Tangannya bergerak seperti air, menangkis dan menyerang dengan pukulan yang kuat. Tiba-tiba satu dari mereka berhasil menerkam dari belakang. Ardan terjatuh. Makhluk itu menekan tubuhnya ke tanah, cakar tajamnya nyaris menembus dada Ardan. Jagratara tertawa kecil. Apa hanya ini yang bisa kau lakukan? Mata Ardan berkilat, darah di tubuhnya terasa panas, bukan karena ketakutan tapi sesuatu yang lebih dalam. Ardan mengambil napas panjang, kemudian dalam sekejap tubuhnya berputar. Kakinya melesat ke atas, makhluk itu terpental jauh. Ardan langsung bangkit, dadanya naik turun tapi matanya kini penuh keyakinan. Jagratara menyipitkan mata, ekspresinya berubah sedikit lebih serius. Menarik bukan? Tanyanya pelan sambil tersenyum tipis. Ardan hanya diam. Jagratara melangkah maju, auranya kini lebih kuat, lebih menekan. Kau tidak akan keluar dari sini. Ardan mengepalkan tinjunya. Jagratara tersenyum tipis. Mari kita lihat apakah takdir benar-benar berpihak padamu. Lalu langit-langit bergetar dan dunia mulai berubah lagi. Kabut semakin pekat, suara-suara mulai terdengar lebih jelas. Tangisan, bisikan, tawa mengerikan yang bergulung di antara pepohonan. Agnes menggigit bibirnya, berusaha menahan diri agar tidak berteriak. Daria berjalan paling depan, matanya tajam, langkahnya penuh kewaspadaan. Bagus menoleh ke samping, suaranya pelan. Gue ngerasa ada yang ngikutin kita. Kusuma merapatkan jaketnya. Bukan cuma satu. Dan benar saja, bayangan-bayangan mulai muncul di antara pepohonan. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri di sana mengamati. Daria menarik napas. Langit di atas Ardan bergetar, seakan sesuatu di dalam kegelapan sedang terbangun.
Jagratara berdiri tegak, tatapannya tajam menembus jiwa. Akan kubuat kau kembali tanpa nyawa. Seketika bayangan hitam melesat dari tanah. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Puluhan mereka mengepung dari segala arah. Mereka melompat bersamaan. Ardan langsung bergerak. Tubuhnya berputar cepat, tangannya menangkis serangan, kakinya menghantam dengan presisi. Satu makhluk terpental. Siku dan pukulan lurus, dua lainnya jatuh ke tanah. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Satu cakar panjang melesat hampir mengenai lehernya. Ardan menunduk lalu melompat ke belakang, namun makhluk lain langsung menerkam dari samping. Cakar mereka menyayat lengan kirinya, darah menetes. Jagratara tertawa menggelegar. Ardan menatap luka di lengannya, tapi anehnya dia tidak merasakan sakit. Darah yang menetes terasa panas, berdenyut seperti hidup. Jagratara mengangkat tangannya dan seketika tanah di bawah mereka berubah menjadi hitam pekat, seakan menarik Ardan ke dalamnya. Sekarang ayo kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Ardan mengepalkan tinjunya. Kilatan ingatan melintas di benaknya. Latihan silat bersama pamannya, ajian-ajian kuno yang pernah disebutkan oleh keluarganya, dan suara bisikan yang selalu ia abaikan selama ini. Ardan menarik napas dalam. Lalu saat ia membuka matanya, mata itu berkilat. Makhluk-makhluk hitam itu kembali menyerang. Tapi kali ini Ardan lebih cepat. Tubuhnya bergerak dengan kelincahan yang lebih tajam. Pukulan dan tendangan kini lebih bertenaga, lebih beringas. Setiap gerakan terasa seperti insting, bukan sekedar latihan. Dalam hitungan detik, satu persatu makhluk itu tumbang. Jagratara menatapnya. Ekspresinya mulai serius. Ardan berdiri di tengah medan. Napasnya masih stabil, kini auranya berbeda. Jagratara tersenyum tipis. Menarik. Tiba-tiba angin hitam berputar kencang di sekitar mereka. Sekarang aku akan mengujimu sendiri. Dan dalam sekejap Jagratara menghilang. Lalu sebuah pukulan melesat dari belakang Ardan. Cepat. Daria merapatkan jari-jarinya, merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Bayangan-bayangan di sekitar mereka mulai bergerak. Satu langkah, dua langkah, mereka semakin mendekat. Daria, mereka gak diam lagi. Daria menajamkan pandangannya. Tangannya merogoh kantong kecil di celananya, mengambil segenggam garam yang diberikan Jaya saat dari kedua pendakian. Tahan napas kalian. Tanpa ragu, ia menebarkan garam itu ke tanah. Seketika bayangan-bayangan itu berhenti. Suara desisan memenuhi udara, seperti mereka kesakitan atau marah. Lalu tawa lirih terdengar dari balik pepohonan. Siasat kecil yang menarik. Daria menoleh cepat. Dari dalam kabut sesuatu muncul. Makhluk dengan tubuh tinggi kurus, kulitnya kelam seperti kayu tua, dan wajahnya bukan wajah manusia. Ia memiliki 3 mata, 2 di posisi normal dan 1 di dahinya, bergerak liar seperti sedang mencari sesuatu. Fajar menelan ludah. Apaan tuh? Daria semakin menggenggam erat sisa garam yang diberikan Jaya. Makhluk itu menyeringai, menunjukkan giginya yang runcing. Apa kalian juga ingin tetap tinggal di sini? Agnes mundur selangkah. Gue benar-benar nyesel ikut naik gunung ini. Daria menarik napas dalam. Gangguan itu semakin intens, dan mereka belum menemukan Ardan. Tapi mereka tidak bisa berhenti sekarang. Mereka harus keluar dari sini. Dan untuk itu, mereka harus menghadapi yang ada di hadapan mereka. Ketika teror memuncak, sebuah suara menggema. Bayangan-bayangan di antara pepohonan semakin banyak. Mereka tidak hanya berdiri diam lagi, perlahan mereka bergerak mendekat. Agnes menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membesar, napasnya memburu. Daria tetap berdiri tegak meskipun pikirannya terus mencari cara untuk keluar dari situasi ini.
Fajar mengeratkan genggaman pada Kusuma, sementara Bagus menoleh ke kiri dan kanan, seolah mencoba mencari celah untuk kabur. Lalu sesuatu berubah. Udara mendadak bergetar, seperti ada sesuatu yang lebih besar mendekat, dan kemudian lantunan ayat terdengar. Lirih di awal, lalu makin jelas. Sebuah suara berat dan merdu melantunkan ayat-ayat suci dengan ritme yang tenang namun penuh wibawa. Suara itu menggema di udara, menembus kabut, menghantam entitas-entitas yang mengelilingi mereka. Bayangan-bayangan itu tiba-tiba berhenti, tubuh mereka seperti kehilangan bentuknya, bergetar. Beberapa di antaranya langsung menghilang begitu saja. Suara itu terus bergema, menembus relung-relung gelap yang menyelimuti mereka. Daria dan yang lainnya menoleh. Di balik kabut, sosok pria melangkah perlahan, membawa serta cahaya yang meredakan kegelapan. Jaya. Di belakangnya Rifki, Reza, dan yang lainnya mengikuti dengan ekspresi penuh ketegangan. Jaya melangkah maju dengan tenang, tubuhnya sedikit membungkuk, tangannya menggenggam sesuatu, yaitu tasbih. Ia tetap melantunkan ayat-ayat itu dengan fokus, suaranya mengisi ruang yang sebelumnya dipenuhi teror. Saat langkahnya semakin dekat, bayangan yang tersisa makin melemah. Mereka mencoba bertahan, tapi suara Jaya seakan membakar mereka dari dalam. Lalu dengan satu tarikan napas dalam, Jaya menghentikan lantunannya dan mengangkat tangan kanannya. Pergilah. Suara Jaya tidak keras tapi penuh ketegasan. Seketika ledakan cahaya halus muncul dari tubuhnya, menjalar cepat seperti gelombang tak kasat mata. Bayangan terakhir menghilang, kabut di sekitar mereka pun perlahan mulai menipis. Daria menghembuskan napas, tubuhnya akhirnya sedikit rileks. Jaya menatapnya lalu melirik Agnes dan Abdul. Mana Ardan? Seketika kesunyian menyeruak. Daria mengalihkan pandangannya ke Agnes dan Abdul yang terlihat gelisah. Abdul menelan ludah lalu berkata, "Oh, Ardan hilang." Jaya tidak bereaksi langsung. Matanya menajam, tatapannya seperti menembus kabut yang masih tersisa. Jadi dia sudah sampai sana. Daria menatapnya dengan tajam. Maksudmu? Jaya menghela napas dalam. Ia menatap Daria sejenak lalu beralih ke yang lain. Kita tidak bisa diam di sini lebih lama. Kita harus turun secepat mungkin. Tapi Ardan, aku akan menemukannya, tapi kalian harus selamat dulu. Daria mengepalkan tangan. Ia tahu Jaya bukan orang sembarangan, tapi meninggalkan Ardan begitu saja bukan pilihan. Sebelum ada yang sempat berkata lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Jaya menajamkan pandangannya. Mereka datang lagi. Daria mengangguk cepat. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Tanpa membuang waktu, mereka kembali bergerak. Mereka tidak sendiri. Langkah-langkah mereka cepat tapi tetap terjaga. Tidak ada yang berani bersuara kecuali Jaya yang masih melantunkan doa dengan suara lirih. Kabut yang sempat menipis kembali menguat, seakan enggan melepaskan mereka begitu saja. Fajar menoleh ke belakang. Gue ngerasa masih ada yang ngikutin. Jangan ngomong gitu, Jar. Daria menajamkan pendengarannya. Suara langkah mereka bergema samar, tapi ada yang janggal. Langkah mereka lebih banyak dari seharusnya. Daria langsung menoleh ke samping. Hanya ada Agnes dan Abdul. Ke belakang, Rifki, Reza, dan yang lain masih ada, tapi di antara mereka ada sosok lain. Hitam, kurus, selangkahnya melayang tanpa suara. Sosok itu berjalan di tengah-tengah mereka, bukan di belakang, bukan di samping, tapi di antara mereka. Darah Daria berdesir. Jangan menoleh ke belakang, bisik Jaya pelan. Semua langsung kaku di tempat, namun makhluk itu mendengar. Dari sudut mata Daria bisa melihat leher makhluk itu perlahan menoleh ke arah mereka. Tidak dengan gerakan manusiawi, tapi seperti kepala yang berputar terlalu jauh. Jauh melebihi batas tubuh normal. Mata hitamnya menatap langsung ke arah Daria. Mulutnya mulai bergerak. Mati.
Suara itu bukan suara manusia, bukan suara makhluk hidup. Itu suara yang berasal dari sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dari yang merasakan bulu kuduknya berdiri, Jaya langsung berhenti berbalik dan ia menghentakkan kakinya ke tanah sambil membaca ayat suci semakin cepat menggetarkan udara. Dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Ledakan energi tak kasat mata menyebar dari tubuhnya. Makhluk itu langsung memekik. Jeritanya menusuk telinga membuat Agnes menjerit dan menutup kedua telinganya. Bayangan hitam itu terlempar ke udara. Tubuhnya mencabik-cabik seperti kabut yang ditiup angin. Namun sebelum benar-benar menghilang, ia tertawa. Suara tawanya bergetar di udara. Mati, kami telah menunggu. Lalu sosoknya lenyap, semua terdiam. Daria menarik napas cepat sementara Jaya mengepalkan tangan. Ini buruk. Mereka tidak hanya ingin menakuti, mereka ingin kita mati. Bagus menelan ludah. Kenapa? Apa yang salah? Jaya tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan, matanya tajam. Langit di atasnya bergetar, tanah di bawahnya mereka. Dunia ini berdenyut seakan ikut merespon pertarungannya. Ardan menghela napas, tubuhnya bergerak cepat menghindari serangan makhluk-makhluk yang terus menerjang. Tapi jumlah mereka tidak berkurang. Setiap kali ia menumbangkan satu, bayangan baru muncul dari kegelapan, lebih cepat dan lebih liar. Ia bisa merasakan napasnya mulai berat, tenaganya terkuras. Jagratara berdiri di kejauhan memperhatikan dengan tatapan penuh penilaian, seakan menunggu sesuatu. Ardan tahu ini bukan sekedar pertarungan dan sejauh ini dia kalah. Tiba-tiba cakar hitam besar mencuat dari tanah dan mencengkeram kakinya. Ardan tersentak sebelum sempat melepaskan diri. Makhluk lain menerkam dari samping, mendorongnya hingga tersungkur ke tanah keras yang berdenyut seperti jantung makhluk hidup. Bayangan hitam itu menindih tubuhnya. Kuku panjangnya siap menembus leher Ardan. Untuk pertama kalinya Ardan merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Ia terpojok, tidak ada celah, tidak ada jalan keluar. Jantungnya berdegup kencang dan lalu darahnya berdesir. Darah yang selama ini dia pikir hanya miliknya sendiri. Darah yang membawa warisan. Warisannya selama ini sudah ada di garis takdirnya. Dan bayangan matanya yang mulai mengabur, ia melihat sesuatu. Sebuah sosok di dalam kegelapan berdiri di tengah kehampaan. Sosok itu menatapnya. Bukan manusia, bukan pula makhluk biasa. Sebuah wujud yang membawa jejak kekuatan yang seharusnya tidak boleh dibangkitkan begitu saja. Dan saat itu Ardan menyadari satu hal, dia tidak bisa mati di sini. Bukan sekarang. Tiba-tiba matanya terbuka lebar, tatapannya berubah. Dari dalam tubuhnya udara bergetar, suara mendengung memenuhi tempat ini. Makhluk-makhluk yang menindihnya menjerit keras, terlempar ke belakang oleh kekuatan tak kasat mata yang menghantam mereka. Ardan bangkit perlahan, kedua tangannya yang mengepal tampak kemerahan. Matanya berkilat merah samar, udara di sekelilingnya berubah. Tanah di bawahnya mereka lebih dalam, menciptakan retakan yang menyebar seperti jaring laba-laba. Jagratara menyipitkan mata. Akhirnya. Ardan menoleh ke arah makhluk-makhluk yang baru saja bangkit, napasnya berat. Dadanya naik turun, matanya menyala penuh amarah. Kemudian tanpa peringatan ia menggerakkan tangannya ke depan. Dari ujung jarinya angin hitam berputar membentuk pusaran. Energi yang tidak hanya menakutkan tapi juga penuh perintah. Dan saat ia mengucapkan sesuatu, Wisesa Murko. tempat ini bergetar, bayangan dari kegelapan merespon. Dari dalam kabut makhluk-makhluk lain muncul, tapi kali ini mereka tidak datang untuk menyerang Ardan. Mereka berlutut, mereka menunggu perintah. Jagratara tertawa terbahak-bahak. Ini yang aku tunggu.
Ardan menatap makhluk-makhluk yang sekarang tunduk di hadapannya. Napasnya berat, dadanya naik turun, tapi ada satu hal yang pasti. Dia baru saja membuka sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia abaikan lagi. Dan kini dengan kekuatan itu dia harus keluar dari tempat ini. Tempat ini masih bergetar. Makhluk-makhluk yang sebelumnya menerkam Ardan kini membungkuk mata mereka kosong menunggu titah. Ardan menggenggam tangannya. Kekuatan ini terasa asing namun juga familiar, seolah sudah lama ada dalam dirinya. Jagratara berjalan perlahan, suaranya menggema di tempat ini. Sekarang kau paham bukan? Ardan menoleh, matanya yang bersinar merah mulai meredup. Napasnya masih berat tapi kesadarannya perlahan kembali. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tanya Ardan, suaranya penuh kewaspadaan. Jagratara hanya tersenyum tipis. Aku hanya ingin tahu seberapa jauh kau mewarisi. Ardan terdiam. Ia tahu Jagratara tidak hanya sekedar menguji. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-katanya. Tapi ia tidak punya waktu untuk memikirkan itu sekarang. Ia harus keluar dari sini. Matanya berkeliling mencari celah di antara dimensi yang terdistorsi ini. Jika ini adalah dunia para demit, pasti ada jalan keluarnya. Lalu dari kejauhan, ia melihatnya. Celah di udara samar bergetar seperti riak air. Pintu keluar. Tapi sebelum ia bisa bergerak, suara berat Jagratara menghentikannya. Jangan berpikir bisa keluar begitu saja. Tiba-tiba tekanan di udara ini meningkat. Makhluk-makhluk yang sebelumnya berlutut mulai bergetar, mata mereka berwarna merah membara. Ardan bisa merasakan niat mereka berubah. Mereka sekarang bukan sekedar menunggu perintah. Mereka ingin melawan. Jagratara tertawa pelan. Jika kau benar ingin keluar, maka buatlah mereka tunduk, atau kau akan selamanya menjadi bagian dari dunia ini. Ardan menghela napas panjang. Matanya menatap tajam ke arah segerombol makhluk yang kini mulai mendekat. Dengan tatapan haus darah, tapi kali ini dia tidak gentar. Baiklah, kalau begitu, aku akan membuat mereka mengerti siapa yang sebenarnya berkuasa. Tanah di bawahnya mulai bergetar, tapi kali ini bukan karena rasa takut, melainkan karena perintah seorang pemimpin. Dan dunia para demit sekali lagi bersiap menyaksikan pertarungannya akan mengubah segalanya. Taklukan atau ditelan, makhluk-makhluk itu mulai bergerak. Tubuh mereka bergelombang seperti bayangan hidup. Jumlahnya puluhan. Mereka tidak hanya menyerang, mereka menguji. Ardan merasakan tekanan dari mereka, bukan sekedar niat membunuh biasa, tetapi seperti hewan yang kehilangan kewarasannya. Jika ia ragu sedikit saja, ia akan jatuh dan dunia ini akan menelannya. Tapi ia bukan seseorang yang mudah ditaklukkan. Ardan merendahkan tubuhnya. Kuda-kudanya terbentuk secara alami. Ia mengendalikan napas, merasakan energi dalam tubuhnya berputar cepat, mengalir melalui setiap otot dan tulangnya. Di depannya makhluk-makhluk itu mulai bergerak lebih cepat. Yang pertama menerjang, sosok hitam tanpa wajah. Tubuhnya seperti kabut pekat. Ardan mengayunkan tangannya, seketika energi dari ajian Wisesa Murka meledak keluar. Makhluk itu terpental jauh sebelum sempat menyentuhnya. Lalu yang lainnya menyerang dari berbagai arah. Ardan melompat, tubuhnya berputar di udara. Gerakannya lebih cepat dari sebelumnya. Lebih ringan, lebih tajam. Ia menyentuh tanah menjejak kuat. Dan dalam sekejap ia sudah ada di belakang mereka. 3 makhluk langsung jatuh ke tanah tanpa suara. Tapi yang lain masih berdiri mengawasi. Salah satu dari mereka, sosok yang lebih besar dan lebih padat dari yang lain, berjalan maju. Suaranya berat bergema di udara.
kekuatanmu mengalir dalam darahmu, tapi itu belum cukup. Ardan tak menjawab. Tangan kanannya mulai membentuk segel. Energi mulai berkumpul. Makhluk itu tertawa kecil. Kau pikir bisa mengendalikanku? Aku tidak berpikir. Aku tahu. Ia lalu menghentakkan tangannya ke tanah. Wisesa Murka, tundukkanlah yang lemah. Ledakan energi tak kasat mata menyebar. Makhluk-makhluk di sekitar langsung jatuh berlutut. Tubuh mereka bergetar hebat. Beberapa mencoba melawan, tapi semakin mereka melawan semakin berat tekanan itu. Makhluk besar itu mendesis, tubuhnya menegang, tapi ia tidak jatuh. Ardan melihatnya dengan tajam. Kau masih ingin menguji atau sudah cukup? Makhluk itu menatapnya beberapa saat lalu menunduk. Dunia ini bergemuruh, dimensi di sekelilingnya mulai bergetar berputar. Pintu keluar yang tadi samar kini semakin terbuka. Ardan tahu ini saatnya. Tanpa ragu ia melangkah maju meninggalkan dunia ini. Dan saat cahaya mulai menyelimuti pandangannya, ia hanya punya satu tujuan dalam pikirannya. Temukan yang lain dan turun dari gunung ini, kembali ke dunia nyata. Ardan membuka matanya dengan napas tersengal, dingin, lembab dan nyata. Tapi tubuhnya sakit. Kepalanya berdenyut hebat, dadanya terasa berat dan otot-ototnya seperti ditarik paksa. Ajian Wisesa Murka memang membawa keluar dari dimensi gaib itu, tapi dampaknya tidak ringan. Lututnya hampir goyah saat ia berdiri. Ia tersandung akar dan jatuh tersungkur ke tanah. Sial, kepalaku sangat pusing. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Ardan! Suara itu adalah Jaya. Dari kejauhan Jaya berlari bersama Daria dan yang lainnya. Cahaya samar dari ajiannya masih menyelimuti tubuhnya membuat Ardan bisa melihat wajah-wajah mereka. Jaya langsung berlutut di sampingnya. Lu ngapain aja, Dan? Jaya mengangkat Ardan dengan hati-hati. Matanya langsung menyadari sesuatu yang tidak beres. Tubuh Ardan penuh dengan luka luar dan dalam. Bukan luka fisik biasa, tapi bekas hantaman energi yang tidak seharusnya diterima manusia biasa. Jaya mengepalkan tangan, mau tidak mau ajian mantra lebur jati harus dikeluarkan. Tangan Jaya mulai bergetar, cahaya hangat muncul dari telapak tangannya. Ia menempelkan tangannya ke dada Ardan. Ayat demi ayat terdengar sangat halus dan jelas. Panas menjalar dari tangan Jaya. Ardan menggigit bibir. Tubuhnya refleks bergetar karena rasa perih yang luar biasa. Pelan-pelan luka energinya mulai mereda. Napasnya yang tadinya berat menjadi lebih stabil, tapi tidak sepenuhnya. Jaya menyadari sesuatu, luka ini terlalu dalam. Ia hanya bisa menyembuhkan sebagian. Ajian ini memang kuat, tapi Jaya belum bisa menguasai sepenuhnya. Ardan masih belum pulih sepenuhnya. Jaya menghembuskan napas, menarik kembali tangannya. Gue udah maksimal, Dan. Tapi lu tetap harus istirahat. Jangan maksain diri lu lagi. Ardan terdiam, menatap tangannya sendiri. Masih terasa berat, masih terasa lemah. Dan di saat yang sama, suara-suara itu kembali terdengar. Daria menoleh, wajahnya tegang. Mereka belum selesai. Di balik pepohonan bayangan mulai bermunculan lagi. Makhluk-makhluk itu belum pergi. Mereka menunggu, dan kali ini Ardan tidak bisa ikut bertarung. Langkah-langkah mereka terasa semakin berat, bukan hanya karena lelah, tetapi karena atmosfer yang seolah menekan dari segala arah. Suara-suara aneh masih terdengar sesekali, seakan sesuatu terus mengintai di balik pepohonan. Ardan mulai merasakan tubuhnya makin melemah, napasnya berat. Efek samping dari ajian Wisesa Murka masih terasa. Sesekali Daria meliriknya dengan khawatir, tetapi Ardan tetap berjalan tanpa mengeluh.
Jaya yang sejak tadi berada di belakang tiba-tiba mempercepat langkah dan berjalan sejajar dengan Ardan dan Daria. Kita hampir sampai, tapi jangan lengah. Fajar, Kusuma, dan Bagus yang berada di tengah barisan mengangguk kecil. Sementara itu di belakang, Reza, Rifki, dan Abdul mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Agnes juga sudah diam, tidak lagi mengeluarkan komentar nyeleneh. Namun meski mereka semakin dekat ke bawah, suasana tetap tidak terasa aman. Tiba-tiba kabut yang tadinya tebal mulai menipis perlahan, dan di depan sana samar-samar terlihat sebuah bangunan tua berdiri di dekat pos pendakian terakhir. Sebuah pondok kecil, terbuat dari kayu dengan dinding yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Dan di depan pondok itu, seseorang sudah menunggu, seorang pria tua. Ia duduk di atas balai-balai kayu, mengenakan kain sarung dan baju sederhana. Rambutnya sebagian besar sudah memutih, matanya tajam meski tampak lelah. Abah. Ardan langsung merasakan hawa yang berbeda begitu melihatnya. Ada ketenangan, tapi juga ada ketegasan dalam sosok pria tua itu. Jaya mendekat lebih dulu, sedikit menundukkan kepala dan menyalami tangannya sebagai bentuk hormat. Abah. Abah hanya mengangkat tangan sedikit memberi isyarat agar mereka mendekat. Sini semuanya. Suaranya dalam, tenang, namun seolah memiliki kekuatan yang tak terlihat. Mereka semua tanpa sadar melangkah lebih cepat. Begitu mereka mendekat, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Seolah-olah mereka baru saja keluar dari kegelapan yang panjang. Begitu semua berkumpul, Abah menghela napas panjang, tatapannya tajam, melihat satu persatu wajah mereka. Lalu dengan nada datar namun penuh makna dia bertanya, kalian paham apa yang sebenarnya terjadi di atas sana? Tak ada yang menjawab, sunyi. Hanya angin malam yang merebus pelan menyapu tanah di sekitar mereka. Kemudian Abah mulai berbicara. Bagus. Anak ini bawa sesuatu yang bukan miliknya. Jari Abah terangkat menuju ke arah Bagus. Refleks Bagus merogoh saku dan mengeluarkan jimat kecil yang selama ini ia simpan. Ia temukan di rumahnya sebelum mendaki, mengira benda itu hanyalah kenang-kenangan dari orang tuanya. Tapi ternyata benda itu mengundang perhatian makhluk di gunung ini. Bagus merasakan tengkuknya meremang, tangannya menggenggam jimat itu lebih erat. Kini ia menyadari bahwa bukan kebetulan ia mengalami kejadian-kejadian aneh selama pendakian. Agnes, Reza, dan Rifki. Lisan kalian lebih tajam dari belati. Mata Abah beralih ke tiga orang yang langsung menegang. Agnes menunduk, Rifki menelan ludah, dan Reza mengalihkan pandangan. Mereka semua tahu betul. Mereka ingat tiap kata-kata yang keluar dari mulut mereka di atas gunung. Candaan yang sembrono, ejekan tanpa pikir panjang. Gunung ini bukan tempat manusia berkuasa. Sekali kalian berucap tanpa hormat, ada yang mendengar, ada yang tersinggung. Ketiganya menahan napas dalam diam. Mereka mengingat kembali semua ucapan mereka di atas sana. Dan bagaimana alam ini merespon mereka dengan cara yang tak mereka sangka. Tiga Rati. Tatapan Abah beralih ke arah Rati. Gadis itu langsung merasa tidak nyaman. Kau seharusnya tahu lebih baik. Rati mengepalkan tangan, wajahnya menegang. Dia sadar apa maksud Abah. Keadaan tubuhnya yang sedang haid mungkin telah menarik perhatian makhluk-makhluk tertentu. Ada yang menginginkanmu, tapi bukan karena kau istimewa, tapi karena kau lemah di mata mereka. Darah Rati berdesir. Sekarang ia mengerti. Dingin yang menjalari punggungnya, rasa gelisah yang menghantuinya. Semua itu bukan sekedar ketakutan, tapi ancaman nyata. 4 Ardan.
Saat Abah menatap Ardan, suasana terasa lebih berat. Tidak ada yang berbicara, bahkan napas pun terasa menyesakan. Dan kau bukan cuma masalah gunung ini. Ardan menahan napas. Apa yang kau hadapi lebih tua dari gunung ini sendiri. Lebih tua dari kata takdir yang kau kira sudah kau pahami. Abah tidak menjelaskan lebih jauh, tapi dari sorot matanya Ardan tahu. Apapun itu, dia belum siap mendengarnya sekarang. Abah menarik napas dalam. Suaranya kembali terdengar dalam, tenang tapi mengandung sesuatu yang membuat dada mereka bergetar. Kalian pikir ini hanya kebetulan bahwa kalian mengalami nasib sial? Mereka semua hanya diam. Tidak. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setiap langkah, setiap ucapan, setiap niat, semua memiliki akibat. Mereka semua diam, bahkan angin malam terasa lebih dingin. Lihat diri kalian. Ada yang datang tanpa menjaga lisan. Ada yang membawa sesuatu yang seharusnya tidak dibawa. Ada yang berjalan dengan hati penuh kesombongan. Tak ada yang membantah, tidak ada yang berani menyangkal. Gunung ini tidak menolak manusia, nak. Tapi gunung ini juga bukan tempat untuk uji coba keberanian. Bukan tempat untuk meremehkan yang tak terlihat. Alam ini seimbang dan kalian telah mengusik keseimbangan itu. Abah terdiam sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan kalian semua belajar dari ini. Jangan ulangi kesalahan yang sama jika satu hari nanti kalian mendaki gunung lain. Datangilah dengan hormat, bukan dengan tantangan. Jangan biarkan ketidaktahuan kalian membawa kehancuran. Angin malam berhembus seakan menyetujui ucapannya. Abah berdiri perlahan. Matanya menatap ke arah gelapnya hutan. Gunung ini telah mengingat kalian. Suara Abah terdengar lebih lirih namun terasa menusuk. Jangan biarkan ia memanggil kalian kembali dengan cara yang lebih keras. Sejenak semuanya sunyi, bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Ujangan Abah seperti menggema di dada mereka. Bukan hanya sebagai peringatan, tetapi juga sebagai sesuatu yang mereka bawa seumur hidup. Abah menepuk-nepuk baju lusuhnya lalu berbalik menuju gubuknya. Malam ini istirahatlah, besok pagi kalian turun gunung. Ini sudah cukup memberikan peringatan. Abah lalu masuk ke dalam gubuknya, meninggalkan mereka dalam kebisuan. Di kejauhan samar-samar suara tawa lirih masih terdengar di antara pepohonan. Mereka belum benar-benar bebas. Malam itu mereka tidur dalam diam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi obrolan tak berguna. Hanya suara alam yang sesekali terdengar di sela-sela embusan angin malam. Beberapa dari mereka sulit memejamkan mata, terutama Ardan. Ujangan Abah terus terngiang di kepalanya. Apa yang kau hadapi lebih tua dari gunung ini sendiri. Lebih tua dari kata takdir yang kau kira sudah kau pahami. Kata-kata itu terasa lebih berat daripada luka yang masih nyeri di tubuhnya. Ardan menarik napas dalam, menatap langit gelap di atasnya yang tiada bintang. Hanya kehampaan kegelapannya terasa begitu luas dan asing.
Daria yang berbaring tak jauh darinya juga tampak terjaga. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapannya sesekali mengarah ke arah Ardan dan yang lainnya. Di sudut lain, Jaya duduk bersila bermeditasi dalam keheningan. Setelah menggunakan ajian mantra lebur jati untuk membantu Ardan, dia sendiri merasakan dampaknya. Tenaganya terkuras dan pikirannya masih berputar pada kejadian yang mereka lalui. Ketika akhirnya pagi tiba, mereka semua bangun dengan wajah lelah, tapi dengan perasaan sedikit lebih ringan. Abah sudah menunggu mereka di luar pondok. Tanpa banyak kata-kata, mereka bersiap-siap untuk turun. Satu persatu dari mereka berpamitan pada Abah, meski dalam hati masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ardan adalah yang terakhir berdiri di depan Abah. Pria tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Jangan berhenti mencari, nak. Tapi ingat, yang kau cari juga akan mencari balik." Ardan mengerenyit, ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Abah hanya tersenyum samar dan berbalik masuk ke pondoknya. Perjalanan turun terasa jauh lebih cepat daripada naik. Namun meski kaki mereka bergerak menuju dunia nyata, hati mereka masih tertinggal di gunung. Saat akhirnya mereka menginjak aspal di parkiran base camp, perasaan lega menyelimuti mereka. Namun di balik kelegaan itu, ada sesuatu yang mengganjal. Seperti bayangan yang masih mengikuti mereka, seperti bisikan samar yang belum sepenuhnya menghilang. Beberapa dari mereka menoleh ke belakang, menatap gunung yang kini tampak begitu sunyi dan megah. Seolah-olah ia hanya menunggu, mengamati dan mengingat. Ardan menggenggam tali ranselnya erat. Kata-kata Abah masih terngiang di kepalanya. "Jangan berhenti mencari, nak. Tapi ingat, yang kau cari juga akan mencari balik." Tanpa sadar ia menghela napas panjang. Perjalanan mereka telah berakhir di sini, tapi jauh di lubuk hatinya, Ardan tahu ini bukanlah akhir. Sekian. Dan terima kasih buat Aksara yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.